Jakarta dan sekitarnya dihimbau untuk memakai masker ketika akan menggunakan transportasi umum. Himbauan untuk tidak menggunakan masker scuba atau buff. Tidak usah masker untuk yang sakit. Himbauan pemerintah terkait penggunaan masker di masa pandemi sepertinya masih menimbulkan pro kontra bagi sebagian masyarakat. Sebenarnya, apa fungsi masker dan seberapa efektif penggunaan masker untuk menangkal virus corona? Simak ulasannya berikut ini. Seperti pernyataan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan Agus Putranto, Tidak usah masker untuk yang sakit. Lembaga Kesehatan Masyarakat Inggris menyatakan bahwa masker bukan cara yang efektif untuk melindungi diri dari virus. Dikutip dari mirror.co.uk, seorang dokter penyakit menular di Rumah Sakit Whittington, Dr. Ben Killingley menyatakan bahwa dalam keadaan yang tepat, masker sangat membantu untuk mengurangi penularan infeksi. Penggunaan masker pun sangat dianjurkan bagi petugas medis. Orang yang perlu memakai masker itu adalah orang-orang yang memang perlu melindungi mereka sendiri karena sangat dekat dengan orang yang sakit, seperti dokter dan perawat di klinik atau rumah sakit. Lalu, orang yang merawat kerabat atau keluarganya yang sedang sakit saat di rumah. Masker itu tuh harus digunakan oleh siapa saja sih Bu? Apakah hanya orang sakit saja yang menggunakan masker? Tentu sesuai dengan kaidah protokol kesehatan, semua wajib menggunakan masker. Ya, hanya ada dari hasil beberapa penelitian di bawah usia tertentu tidak disarankan menggunakan masker. Ada beberapa batasan anak yang tidak diwajibkan untuk menggunakan masker ya Bu ya. Itu tuh sekitaran umur berapa Bu untuk anak-anak Bu? Di bawah 2 tahun tidak disarankan untuk menggunakan masker. Di masa pandemi sekarang ini, penggunaan masker berfungsi sebagai alat pencegahan penularan COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa seluruh masyarakat diminta menggunakan masker saat keluar rumah. Bahkan ini suatu kewajiban atau perintah. Menurutnya, ketika seseorang berada di luar rumah, akan ada banyak sekali ancaman penularan virus. Jadi, penting bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker ketika keluar rumah ataupun beraktivitas. Sejauh mana sih Bu efektivitas masker itu buat menangkal droplet? Tentu efektif pasti karena itu disarankan di dalam protokol kesehatan, tetapi tidak semata-mata hanya menggunakan masker. Ada 2M lagi, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Plus M ketiga adalah menjaga jarak. Sehingga ketiga M ini akan sangat efektif digunakan jika bersama-sama dilakukan. Apalagi masker yang digunakannya adalah sesuai, menutup hidung dan mulut sampai sedikit ke arah dagu. Bukan digunakan di bawah dagu dan saat setelah digunakan dipakai atau ditempatkan di dagu dipakai lagi, tentu itu menjadi sangat tidak efektif. Sudah dijelaskan oleh Ibu kalau masker itu tidak boleh diturunkan ke dagu kan Bu? Yes. Ya, betul. Sudah terlanjur diturunkan ke dagu, apa sebaiknya kita langsung ganti saja? Betul. Kita sebaiknya kita ganti dengan yang lain, ya. Berikut efektivitas jenis-jenis masker. Masker N95 efektivitas 95-100%. Masker bedah efektivitas 80-95%. Masker FFPI efektivitas 80-95%. Masker bahan 3 lapis efektivitas 50-70%. Masker scuba atau buff efektivitas 0-5%.
selanjutnya itu gimana sih Bu cara penggunaan masker yang baik dan benar Bu? Oke, boleh ya. Kalau yang kita gunakan seperti ini, masker medis atau masker kain, ya, ini yang kita gunakan dengan masker medis seperti ini, ya, harus menutup sebagian besar hidung, ya. Oke, ini sedikit diturunkan ke dagu, ya. Oke, jadi jelas dengan sehingga sangat keliru jika kita mungkin ingin minum atau makan, sangat tidak boleh. Saya melakukan kesalahan jika saya turunkan ke sini. Tapi kita gunakan lagi. Saya tidak akan melakukan. Ya, jadi tidak disarankan untuk diturunkan ke dagu dan kita akan gunakan lagi. Oke? Jadi mohon sama-sama sebagai petugas kesehatan kita memberikan contoh yang baik bagaimana penggunaan masker yang benar. Ini murah, banyak dijual di berbagai tempat. Tetapi merupakan jenis masker yang tidak dapat mencegah penyebaran droplet COVID-19. Nah, itu kita teliti, bukan semata-mata memang karena tidak cantik misalnya, tetapi hasil penelitian. Oke, saya kira itu. Maaf Ibu, izin bertanya lagi Bu. Bagaimana selain masker bedah yang kita gunakan, masker medis, bagaimana kalau kita menggunakan masker bahan 3 lapis Bu, atau biasanya masker kain itu bagaimana Bu? Kami di keluarga juga selain menggunakan masker medis, juga menggunakan masker kain, tapi dengan ada lapisan. Pada beberapa situasi di kantor itu disarankan dengan kain yang 3 lapis. Ya, karena selain itu juga ditambah dengan penggunaan face shield. Itu akan lebih membantu untuk mencegah droplet dari penyebaran virus COVID-19. Karena apa? Kita tahu bahwa sampai sekarang angka kejadian COVID-19 masih di beberapa tempat dengan area merah. Sehingga betul, kain 3 lapis itu juga sangat membantu. Tapi kembali lagi saya ingatkan 2M yang lainnya harus tetap dilakukan. Saya kira itu. Jadi, penggunaan masker di masa pandemi ini haruslah dilakukan oleh semua orang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Masker yang digunakan pun harus sesuai, yaitu masker medis dan masker kain 3 lapis. Perlu diingat bahwa tidak disarankan untuk menggunakan masker scuba atau buff karena keefektivitasannya untuk mencegah droplet sangat rendah. Penggunaan masker yang baik harus menutupi hidung dan mulut sampai menutupi dagu. Selain menggunakan masker, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan menjaga jarak.